Mereka pun menghampiri Halimah dan langsung menyeret Halimah masuk ke dalam mobil. Tapi apa daya, jalanan sangat sepi, tidak ada yang mendengar teriakan Halimah kecuali 3 lelaki ini. Dan Halimah pun tidak bisa melawan karena posisinya dia hanya sendiri. Dia tidak mampu melawan 3 lelaki bejat ini, teman-teman. Hai teman-teman, makasih banyak buat kalian yang udah mau klik video ke namaku. Buat teman-teman yang masih baru di channel ini, kenalin, nama aku Balkis Nazar and welcome to my channel. Karena dari teman-teman ada yang request satu cerita nih, jadinya aku ingin menceritakan sebuah cerita yang berasal dari tanah kelahiranku, yaitu Halimah si cantik jembatan Senape. But before we proceed to the story, let's change the vibe. Nah, seperti yang aku bilang tadi, aku bakalan ceritain sebuah cerita misteri yang berasal dari Aceh, yang selama ini menyelimuti sebuah jembatan yang berada di lembah Selawah. Dan nama jembatan tersebut adalah Jembatan Senape. Dan juga aku akan ceritain apa adanya sesuai dengan apa yang aku baca dan aku dengar dari beberapa narasumber yang ada di sekitarku. Di sini niat aku bukan ingin membawa hal-hal yang berbau musyrik, teman-teman. Cerita ini hanya sebuah urban legend yang ingin aku ceritain di video kali ini. Nah, agar teman-teman gak salah paham nih, nonton deh video ini sampai akhir ya. Oke teman-teman, pada suatu malam, ada seorang pengendara truk yang sedang mengendarai truk trontonnya. Namanya adalah Jamal. Jamal dan kernetnya sangat-sangat giat bekerja. Bahkan mereka hanya beristirahat di dalam truk. Dan mereka juga sering bergantian untuk mengemudi truknya jika salah satu dari mereka kelelahan. Bahaya pastinya teman-teman. Tapi karena tuntutan pekerjaan teman-teman, ya mereka gak punya pilihan lain selain terus bekerja. Nah, pada malam itu, suasana di jalan terlihat sangat sepi teman-teman. Palingan adalah beberapa truk yang sesekali melintas. Saat Jamal sedang mengendarai truknya teman-teman, tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan putih yang sedang terbang di pinggir jalan teman-teman. Bulu kuduknya pun langsung merinding teman-teman, dan ketakutan pun langsung menghampirinya. Di dalam hatinya pun ia bertanya, apakah itu sesosok hantu Halimah yang sering dibicarakan oleh masyarakat setempat? Atau itu hanyalah segumpalan kabut? Jadinya nih teman-teman, jika ada suatu kecelakaan yang terjadi di jurang Senape ini, masyarakat langsung menuduh bahwa kecelakaan ini pasti ada kaitannya dengan hantu Halimah. Karena ya teman-teman, sosok hantu Halimah ini sangat ditakuti oleh rakyat setempat dan juga para pengendara yang melewati jembatan itu. Tidak terkecuali dengan si Jamal ini. Dengan hati yang was-was, si Jamal pun terus memacu kendaraannya. Saat ia sampai di jembatan Senape itu teman-teman, bayangan putih tersebut tiba-tiba menghilang. Ada seseorang yang berdiri di tengah jalan. Ia pun mengklakson beberapa kali. Dalam benaknya, pasti orang ini hendak bunuh diri teman-teman. Ia tidak bisa mengerem truknya teman-teman, karena kondisi jalan sedang menanjak dan muatan truk pun sedang full. Mengerem sama saja bunuh diri teman-teman. Ia pun tidak punya pilihan lain teman-teman, selain melindas orang sakit jiwa itu. Masih teringat jelas teman-teman oleh Jamal dan kernetnya, suara dentuman yang begitu keras antara tubuh orang itu dengan truk miliknya. Dengan keringat yang membasahi tubuh dan juga jantung yang berdebar-debar, Jamal tetap menginjak pedal gas teman-teman. Ia berpikir dengan perasaan yang tak karuan, orang itu pasti tewas. Dan sekarang, aku adalah seorang pembunuh. Akhirnya Jamal dan kernetnya pun memutuskan untuk menghentikan truknya. Dan mereka pun langsung mengecek ke bawah truk. Dan betapa terkejutnya mereka saat mereka melihat tidak ada bekas apa-apa. Mereka pun mengecek sekali lagi teman-teman.
apakah ada bekas darah atau bekas goresan. Tapi tetap gak ada apa-apa teman-teman. Mereka pun merasa bingung. Dan Jamal pun akhirnya menyuruh kernetnya untuk mengecek ke bawah sana. Mungkin saja ada seseorang yang terpental dari badan jalan, pikir si Jamal ini. Saat kernetnya ingin mengecek ke bawah teman-teman, tiba-tiba keluarlah sekelebat bayangan yang sangat mengerikan dari kolong truknya teman-teman. Dan tanpa basa-basi, mereka langsung kembali ke dalam truk dan langsung tancap gas. Mereka tidak peduli lagi apakah itu hantu Halimah atau bukan. Yang terpenting sekarang adalah mereka bisa menjauhi tempat itu sejauh-jauhnya teman-teman. Tapi satu yang bisa mereka pastikan teman-teman, bahwa bayangan itu bukanlah manusia. Tapi nih teman-teman, hal serupa juga pernah terjadi kepada supir yang mengendarai minibus. Saat sang supir mau melintasi jembatan Snapit ini teman-teman, sekitar 500 meter sebelum jembatan tersebut, ada seseorang yang tiba-tiba menyetop bisnya. Tanpa rasa curiga, dia pun langsung menyetop kendaraannya. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman, ngapain coba malam-malam ada orang yang mencoba untuk menyetop mobilnya? Plus ya, di daerah itu gak ada rumah penduduk sama sekali. Rupanya teman-teman, seseorang ini ingin menumpang bisnya. Dan saat ia sampai ke jembatan Snapit ini teman-teman, betapa terkejutnya si supir saat ia melihat si penumpang tadi melesat keluar jendela dan terbang ke bawah jembatan teman-teman. Sayangnya nih teman-teman, insiden ini hanya supirlah yang sempat melihat. Karena pada saat itu, para penumpang lainnya sedang tertidur pulas. Sang supir ini pun langsung tancap gas, tanpa memikir ongkos lagi teman-teman. Setelah insiden itu, sang supir sangat-sangat bersyukur teman-teman, karena tidak ada hal yang lebih mengerikan yang terjadi kepadanya dan penumpangnya. Karena ia tahu bahwa di tempat tersebut sering terjadi kecelakaan. Bahkan teman-teman, pernah suatu ketika ada mayat yang ditemukan di tempat tersebut. Dan sayangnya, saat itu tidak ada orang yang berani mengambilnya, kecuali seseorang lelaki yang saat itu bekerja di Palang Merah Indonesia. Dia pun langsung mengangkut mayat tersebut dan mengantarnya ke rumah dengan menggunakan ambulans. Kondisi mayat saat itu sudah mengerikan teman-teman, dan juga sudah mengeluarkan bau yang tidak sedap. Nah, saat dia sedang dalam perjalanan pulang dari rumah duka, tiba-tiba dalam perjalanan ada seseorang laki yang berdiri tepat di tengah jalan teman-teman. Dan saat dia melihat lebih jelas lagi, rupanya sosok yang berdiri di tengah jalan itu adalah mayat yang tadi ia tolong teman-teman. Sosok itu ingin berterima kasih karena telah mengambilnya dan mengantarnya pulang ke rumah. Sebenarnya nih teman-teman, masih banyak lagi kisah-kisah mistis yang pernah dialami oleh supir-supir yang pernah melewati jembatan Snapit ini. Dan sering banget ya teman-teman, beberapa dari mereka saat melihat penampakan, mereka langsung mengatakan bahwa sosok itu adalah Halimah. Emang Halimah ini seseram itu ya? Dan kenapa Halimah ini selalu dikaitkan dengan kemistisan dari tempat tersebut? Jadi gini teman-teman, kisah Halimah ini sudah menjadi urban legend di wilayah itu. Diprediksikan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar tahun 80-an. Sosok Halimah yang katanya berhasil ditemui oleh tim investigasi Aceh ini berdialog dengan mereka sekitar 1 jam. Di dalam dialog tersebut, Halimah pun menceritakan kisah tragis yang pernah dialaminya. Suatu hari dia sedang dalam perjalanan pulang, dan saat itu jalanan tampak sepi teman-teman. Nah, disinilah teman-teman, tragedi tragis bermula. Tiba-tiba sebuah kijang petak melintas di depan Halimah, dan tanpa basa-basi, sekelompok lelaki yang umurnya tidak jauh lah dari Halimah keluar dari kijang tersebut. Lalu mereka pun menghampiri Halimah dan langsung menyeret Halimah masuk ke dalam mobil. Sebenarnya ya teman-teman, Halimah sudah berteriak minta tolong, tapi apa daya, jalanan sangat sepi, tidak ada yang mendengar teriakan Halimah kecuali 3 lelaki ini.
Karena Halimah semakin melawan, melayanglah sebuah tonjokan ke arah Halimah yang membuat Halimah pingsan. Mereka pun berhenti di satu tempat. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Para lelaki itu memperkosa Halimah secara bergilir, teman-teman. Dan Halimah pun tidak bisa melawan karena posisinya dia hanya sendiri. Dia tidak mampu melawan 3 lelaki bejat ini, teman-teman. Dia pun beberapa kali pingsan karena 3 lelaki bejat ini tidak hanya memperkosanya, tapi juga menghajarnya. Dan yang paling kejinya, teman-teman, untuk menutupi perbuatan mereka, mereka pun membunuh Halimah di tempat tersebut. Dan sampai tahun 2014, di mana saat cerita Halimah ini dimuat di berbagai website, termasuk Kaskus pada saat itu, mengatakan bahwa mayat Halimah ini tidak pernah ditemukan, teman-teman. Masyarakat menduga bahwa tubuh Halimah dibuang dan ditutupi dengan batu-batu. Dan sewaktu-waktu nih, teman-teman, tubuh Halimah bisa saja terbawa arus jika diletakkan di bawah jembatan Senapit ini. Dari beberapa cerita yang aku baca dan dengar, kebanyakan ceritanya mengatakan bahwa supir-supir itu hanya melihat sekelebat bayangan, jadi tidak bisa dipastiin apakah itu memang sosok Halimah atau jin yang menjadi penunggu jembatan itu. So, it remains unsolved, teman-teman. Oke, teman-teman, cuman itu yang bisa aku ceritain, dan aku minta maaf banget jika ada kesalahan di video kali ini. Dan satu lagi nih, teman-teman, aku pengen ngingetin ke kalian semua, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan agar kita selalu dalam lindungannya. Dan satu lagi nih, mudah-mudahan ya negara kita bisa kembali seperti sedia kala, damai dan juga sehat, teman-teman. And the last thing, for all of you guys yang mau berkomentar tentang cerita ini atau mau request cerita lain, monggo male-male buat komen down below. Bye-bye, thank you for watching, see you on my next video. Saranghae.